Tinggal bagaimana kami di PSSI menyiapkan format daripada pertandingan yang diinginkan mereka, persiapan wasit yang sesuai standar mereka inginkan, dan juga persiapan teknologi bila dimungkinkan. Ya, bila dimungkinkan. Jadi kalau dibilang saya melanggar janji, yang namanya sesuatu itu perlu waktu. Dan saya bukan pemimpin yang sering melanggar janji, dan tidak pernah saya melanggar janji. Ketika kita bicara training center yang sudah tertunda-tunda, kita lakukan sekarang terobosan. Dan ini eranya era egaliter, ya, bukan otoritarian, diktatorship. Kalau kita mau membangun yang namanya sepak bola kita lebih maju, kita harus sama-sama membangun. Terobosan PSSI bersama Erick Thohir, apakah serius ingin berbenah atau demi Pilpres 2024 saja? Oke, sebelum saya lanjut untuk berkomentar, kita simak dulu beberapa cuplikan video berikut ini. Salah satunya, ketika kita berdiskusi, kita harus membuat terobosan. Bagaimana sepak bola Indonesia bisa menjadi salah satu kiblat sepak bola Asia Tenggara atau Asia. Liga kita yang dianggap terendah di Asia Tenggara. Dan tentu saya, Butisa keberatan ketika bangsa kita dilecehkan. Nah, ini dari pendapat figur-figur sepak bola luar negeri. Nah, artinya apa? Kita harus melakukan sebuah terobosan. Salah satu terobosan bahwa ini pertama kalinya sebuah negara mempunyai Liga 2 dan Liga 1 tidak di dalam kurun waktu kompetisi yang bersamaan. Tidak ada di negara lain. Silahkan cek. Dan saya terima kasih klub Liga 2, Liga 1 berani melangkah. Dan saya sebagai ketua PSSI berani menerima. Apa? Keputusan Liga 2 dan Liga 1 secara terpisah akan membentuk manajemen liga sendiri-sendiri. Ini terobosan, Liga 1 sendiri, Liga 2 sendiri. Liga 2 juga optimis, karena yang selama ini mainnya hari Rabuan, sekarang bisa main Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, Liga 1 pun mengusulkan perubahan sedikit. Ranking 1, 2, 3, 4 akan ada playoff-nya. Tinggal bagaimana kami di PSSI menyiapkan format pertandingan yang diinginkan mereka, persiapan wasit yang sesuai standar mereka inginkan, dan juga persiapan teknologi bila dimungkinkan. Ini semua bertahap. Kalau kita bicara produk komersialisasi, suka sensitif, dianggap kok PSSI jadi bisnis sekali. Tapi the fact, kalau kita lihat benchmarking sepak bola yang ada di dunia, ya memang kualitas sepak bola sebuah negara akan maju, ada darah, yaitu komersialisasi itu tersendiri. Artinya apa? Ya ketika liganya punya pendanaan yang sangat kuat, ya kualitas liganya naik. Nah karena itu kita di PSSI serius membenahi yang namanya tim nasional termasuk liga, bagi sebuah produk yang bisa juga mendongkrak prestasi sepak bola Indonesia. Terobosan liga tahun ini luar biasa. Ini pertama kali nanti seluruh klub punya LED. Jadi kalau kayak di TV-TV itu kelihatan lah LED setiap klub itu nyala. Nggak kalah keren sama Liga Inggris. Ratingnya sepak bola Indonesia lebih tinggi dari Liga Inggris, tetapi visual di lapangannya juga mesti lebih bagus gitu. Sebuah kehormatan untuk saya Ketua PSSI bisa terus memperbaiki kualitas daripada produk sepak bola Indonesia sehingga bisa juga mengangkat prestasi secara menyeluruh. Bersama Ketum yang serba satset benahi sepak bola Indonesia, kita kawal bersama untuk sepak bola yang lebih baik. Karena Erick, solusi sepak bola Indonesia bisa bersih dan berprestasi. Sebagai pencinta sepak bola nasional, khususnya ketika ada pertandingan timnas Indonesia dan laga tertentu di Liga 1, saya harus jujur mengakui ada harapan baru sejak Erick Thohir menjabat sebagai Ketua PSSI. Kecintaan Pak Erick Thohir pada olahraga khususnya basket dan sepak bola memang tidak diragukan lagi. Relasinya dengan para petinggi sepak bola di tingkat dunia, terutama ketika Pak Erick menjadi pemilik Inter Milan, tentu berpengaruh pada posisinya sekarang sebagai Ketua Umum PSSI. Namun, jabatan Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dan namanya yang masih diincar sebagai salah satu bakal calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 nanti
Membuat dugaan politik juga tidak bisa disalahkan. Bahkan ada upaya menaikkan pamor supaya nanti bisa dilirik dan diusung menjadi pendamping bakal calon presiden RI nantinya. Tidak salah pula jika ada yang menduga bahwa drama gagalnya Piala Dunia U20 juga dipakai Pak Erick Thohir buat menaikkan pamornya agar bisa dilirik sebagai salah satu kandidat yang kalau benaran terjadi maka beliau kudu melepas jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Sebagai informasi saja, sekarang ini kan PSSI resmi menjalin kerjasama dengan DFL, yang dikenal juga sebagai operator Bundesliga, demi meningkatkan kualitas Liga 1 supaya bisa bersaing menjadi yang terbaik, setidaknya di kawasan Asia Tenggara. Perbaikan juga dilakukan pada sisi kualitas wasit, yang masih jauh dari ideal. Kalau kita mengikuti perkembangan berita sepak bola nasional belakangan ini, karena dari sekian banyak wasit yang memimpin Liga Nasional, tidak sampai 50 wasit yang benar-benar qualified dan berkualitas bagus. Sisanya, ya tahu sendirilah bagaimana, ya kan? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Anda pernah menduga juga bahwa di balik penunjukan Indonesia sebagai pengganti Peru untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 nanti ada unsur dramanya? Karena Pak Erick Thohir dan ring 1 di kepengurusan PSSI sebenarnya sudah ada deal dengan ketua FIFA sejak batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Apakah Anda juga menduga bahwa kedatangan Argentina juga merupakan belas kasihan FIFA sebagai pelipur lara karena Indonesia batal menjadi tuan rumah yang lantas diberikan ke Argentina sebagai tuan rumah Piala Dunia U20? Entahlah, mungkin fakta ini baru akan terkuak nanti atau malah akan tersimpan rapat sampai selamanya supaya tidak menjadi polemik atau menimbulkan kegaduhan. Namun, jika boleh berharap, lebih baik Pak Erick Thohir jangan berurusan dengan Pilpres 2024 dulu deh. Tolong benahi dulu PSSI setidaknya sampai terlihat lebih baik, yang berimbas pada kuatnya timnas Indonesia di level Asia selama 3-5 tahun mendatang. Kalau nanti sudah terlihat hasilnya, Pak Erick misalkan mau maju di Pilpres 2029 nanti, ya terserah beliau saja. Cuma jangan dulu maju deh untuk Pilpres 2024. Karena PSSI dan sepak bola nasional masih butuh kesungguhan kerja dan perbaikan yang dihasilkan pada era seorang Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Begitulah kira-kira akhir kata saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.